gitu mumpung kalau kita lagi ngomongin soal mengamati diri sendiri juga sebagai orang dewasa, Dre, ya. banyak yang topik yang paling menarik yang bisa kita obrolin tentang ini adalah mengamati emosi kita ketika menghadapi anak yang punya emosi besar atau yang paling sering adalah tantrum. Ya. Karena aku amati setiap kali baik aku maupun Audrey ngepost nih soal tantrum, pasti ada aja deh gitu kan komentar-komentar yang kalau aku mah langsung marah aja, atau kayak aku udah berkali-kali coba buat sabar tapi kenapa nggak bisa-bisa juga. Ya. Ya. Dan hal-hal yang sebenarnya tema besarnya adalah aku selalu gagal untuk merasa selalu gagal untuk meregulasi emosi ketika anak tantrum. Nah, observasi di sini itu sebenarnya punya bagian yang penting banget ya, Dre, Yes, untuk sangat. kita bisa menjawab pertanyaan sendiri tentang kenapa ya kok gue nggak bisa meregulasi emosi ketika anak tantrum. Nah, kenapa itu balik lagi nih, berarti ada yang perlu diamati. Mungkin Mbak Yes. Audrey mau ngebahas lebih lanjut soal hal ini. Nah, kalau kayak gini biasanya aku akan kembali nanya lagi dalam kondisi apakah ibu selalu marah setiap kali anak tantrum? Ya enggak juga sih, Miss, gitu. Oke, then kalau gitu kapan sih kondisi-kondisinya ibu tuh jadi lebih mudah tersulut emosi kalau anak lagi tantrum? Kapan sih misalnya kayak apa sih yang tantrum, kayak apa sih yang bikin ibu tuh jadi lebih sensitif, jadi lebih tersulut gitu kan ya. Apa ya? Dan kadang-kadang itu bisa terjadi dalam satu sesi sendiri. Like the whole session gitu yang kayak apa ya gitu ya. Pertanyaan apa ya? Kondisinya kayak apa? Terus udah gitu kapan sih biasanya marahnya karena apa gitu ya. Iya. Dan kadang-kadang itu gimana sih caranya menenangkan anak tantrum, itu kan paling itu. What is the first thing that I can do is do not join the tantrum. Kayak apa sih maksudnya gitu? Ya jangan ikutan tantrum juga biasanya kan. Aku nggak sayang sama mami. Ya aku juga nggak sayang sama kamu. Kamu ngapain kayak gitu? Gitu lah. Jadi ikutan juga gitu. So do not join the tantrum in a sense of bahwa biasanya apa yang terjadi sih ketika anak sedang tantrum itu otak emosinya lagi nyala-nyalanya. Dan itu biasanya mereka belum bisa meregulasi emosi dengan baik sehingga nggak bisa mengekspresikan diri dengan baik. Jadinya bentuknya tantrum gitu. Jadi biasanya itu butuh ditenangkan dulu emosinya, butuh ditenangkan dulu otak emosinya supaya anak bisa lebih tenang. Setelah itu baru ditanya kenapa sih begitu. Nah kalau teman-teman tadi lihat, oke, butuh ditenangkan dulu nih. Nah yang nenanginnya kudu tenang dulu sebelum nenangin yang lain. Macam kayak masker oksigen di pesawat, ya kan? Pakai dulu ke diri sendiri, baru pakaikan ke anak. Nah, biasanya yang terjadi adalah kenapa tantrumnya itu bisa lanjut lama, itu adalah ketika tantrumnya itu didukung oleh tantrum yang lain. Sehingga tantrumnya 2-in-1, paket hemat gitu. Kalau ada oma dateng, ada lagi yang namanya jadi 5-in-1. Nah, itu biasanya tantrumnya agak lumayan lama gitu. Jadi, pertama adalah untuk nggak ikutan tantrum duluan. So, you have to regulate your emotion. Nah, biasanya aku akan kasih 3 pertanyaan paling simple adalah kalau udah mulai tantrum, misalnya, atau misalnya udah sering ibunya yang tantrum, adalah 3 hal yang paling simple. Cukup makan nggak? Cukup tidur nggak? Lalu cukup gerak nggak? 3 hal ini dulu. Ini yang udah paling standar. Karena nggak, ini obrolan aku sama Fatia juga, psikologi tidak akan mengalahkan biologi. Kalau kurang tidur, makannya tidak baik. Kurang makan tuh bukan berarti kurang minum boba ya guys, bukan itu. Tapi makannya nggak benar. Ya, makannya nggak benar gitu. Maksudnya dalam arti lebih banyak makan gorengan, lebih banyak yang makan manis-manis, lebih banyak kafein juga gitu kan ya. Lalu cukup tidur dan cukup gerak apa enggak. Kalau misalnya memang 3 basic ini belum terpenuhi dengan baik gitu kan ya, ini coba diregulate dengan baik dulu. Nah, biasanya adalah orang tua, biasanya umur 3 tahun, ketika anaknya lagi tantrum, orang tuanya juga lagi punya baby baru nih gitu kan ya.
kurang tidurnya seperti apa. Nah, ambil waktu-waktu yang dikit-dikit dulu untuk bisa istirahat. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngeliat, kok aku nggak bisa ya menemani anakku ikutan tantrum, coba dilihat 3 itu dulu. Kurang gerak, kurang makan, dan kurang tidur. Kurang piknik gimana Mbak? Boleh, tapi itu bukan yang pertama. Ini kan lagi happening banget nih. Aku kurang healing Mbak, aku kurang piknik gitu kan ya. Sehingga aku Aku marah-marah. juga. Oh, gitu ya. Nah, ini boleh nggak? Boleh, opsional. Tapi ini yang ketiga. Kalau ini pun pergi, kalaupun pergi healing terus, pergi jalan-jalan terus, 3 ini tidak terpenuhi, trust me, you will get back to that cycle in no time. Trust me. Mau abis pergi dari Bali, mau abis vacation ke Lombok, abis itu kalau 3 ini nggak terpenuhi, teman-teman akan sangat cepat kembali dalam cycle yang sama untuk ikutan tantrum. Yes, dan di situ peran observasi banyak banget ya, Dre. Yang pertama tadi buat orang tuanya sendiri, bahkan observe, dapatkan pola tentang diri kita itu sebenarnya kebutuhannya apa. Kedua, pola kapan aja kita mudah tersulut tadi, apakah kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Lalu juga observasi kita itu paling cepat reda emosinya tuh dengan apa. Itu butuh observasi, kenalan. Oke, kalau cuma punya waktu 2 detik, apa nih yang paling cepat? Kalau punya waktu 5 menit, apa nih yang bisa dilakuin? Kalau punya waktu sejam, apa nih yang bisa dilakuin? Jadi kayak bahkan kita bikin toolbox tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menenangkan diri, itu juga pakai observasi. Dan tadi kalau ngomongin soal menenangkan anak, itu juga skill observasi yang kita perlu pakai supaya kita kenal anak kita nih bisa paling ditenangin dan nyaman tuh dengan apa. Karena ada anak yang nyaman, bisa ditenangkan dengan sentuhan, tapi anak yang juga nggak bisa malah pakai sentuhan karena kalau disentuh dia malah makin marah. Yang dia pengen suara lembut misalnya. Atau kehadiran mamahnya aja udah cukup. Nah, hal-hal kayak gitu nggak bisa dipelajarin hanya 1 kali momen aja. Tapi beberapa momen kita amati, kita ingat, kita sadarin untuk kita akhirnya dapat pola, oh ternyata yang works yang mana, yang nggak works yang mana. Apalagi kalau ngomongin tantrum, itu tuh sebenarnya kalau ibarat gunung es tuh yang paling atas gitu ya. Nah, bawah-bawahnya gitu, itu tuh dibangun dalam momen tidak tantrum. Bagaimana kita tahu anak kita nyamannya apa, itu ya dalam kegiatan sehari-hari. Kata-kata apa yang paling bikin anak kita nyaman, itu juga dilatihnya juga dalam momen sehari-hari sampai pada akhirnya sih puncaknya itu terlihat dia tantrum, kita udah kayak di drill gitu kan, kayak udah tahu nih kalau udah ada kebakaran apa yang aku harus lakukan, harus ambil pemadamnya dan sebagainya. Jadi memang tantrum it's a complex situation pasti karena itu intens, tapi ketika tadi ya kita udah latihan observe, kita udah punya data yang cukup, gimana menghadapinya, itu tuh menjadi bekal juga buat kita untuk kalau yang dicari adalah kesabaran, ya kan? Kesabaran itu tuh sebenarnya adalah kita tahu dan ngasih pengertian ke diri kita bahwa it's not emergency, jadi kita bisa lebih sabar dan bisa lebih tenang. Nah, itu bekalnya salah satu adalah kita kenal sama diri kita dan situasi yang dihadapi. Betul. Dan aku senang banget tadi yang kata Fatia bilang adalah memberikan sentuhan. Ada anak yang suka sentuhan, ada yang enggak, ada yang butuh suara dan segala macam gitu ya. By research salah satu cara paling efektif untuk memang menenangkan tantrum anak adalah dengan sentuhan. What's very interesting adalah sentuhannya itu bahkan kalau we would like to go through even more gitu ya. Sentuhannya yang kayak apa, seberapa intens sentuhannya. Ini banyak aku pelajari ketika kerja bareng sama anak-anak dengan autism yang punya sensory processing disorder (RSPD) gitu ya. Buat kita itu sentuhan yang sudah cukup kuat, buat mereka itu sangat geli banget gitu. Nah, dan RSPD ini makin banyak banget nih di anak-anak zaman sekarang nih gitu ya. Mereka butuh sentuhan, tapi sentuhannya kayak apa? Nah, teman-teman yang kalau misalnya juga punya lihat, ini balik lagi di observasi lagi, ini again and again observasi lagi. Anak-anak yang mungkin punya kelihatannya bentuknya agresif, bisa jadi mereka juga punya sensory processing disorder. Dalam arti buat mereka kayak oh ya udah, hai gitu, jebak gitu kan ya, hai jebak, terus anaknya bluk jatuh ke bawah, terus dia nangis gitu kan, terus kita marah gitu. This happens quite a lot, dan dia kaget, dia nggak tahu kenapa. I was just
saying hi, terus tiba-tiba anaknya jatuh, terus udah gitu dia dimarahin semua orang, dan itu dia jadi kayak aku nggak tahu, dan dia jadi nggak mau sekolah dan segala macam. Nah ini penting banget untuk orang tua ngeliat nih gitu kan. Kalau orang tua udah mulai ngeliat kayak tadi Fatia bilang, kalau dia misalnya marah atau dia apa, atau dia pegang semua barang itu juga bentukannya juga mulai kasar, mungkin juga perlu dilihat apakah punya sensory processing disorder gitu kan. Nah ini dapatnya dari mana sih kayak gini semua? Ini bukan dari kita sebagai profesional, tapi ngelihatnya sehari-hari, dan data itu dibawa kepada kita sebagai profesional, dan kita memberikan diagnosis. Dari situ kita baru bisa memberikan saran. Oke, this is what you need to do. This is what's best for your child. You can try this at home. Dan bahkan kadang-kadang ketika aku ngasih tips untuk klien gitu kan ya, aku akan cek lagi nih ketika aku ngasih tips ini dari beberapa yang kita udah lewatin gitu, misalnya Fat, ini berguna untuk ini berguna untuk ini, dan kita akan cross check lagi sama kliennya, Bu, gimana setelah dicoba, intensitasnya turun apa enggak. Nah kalau teman-teman nggak tahu intensitasnya turun, emang dulu dia seberapa tinggi ya gitu kan ya. Nah ini teman-teman juga jadi bingung, intensitasnya turun nggak ya? Jadi lebih nggak cranky nggak ya? Oke, kalau dulu cranky-nya misalnya dari 0 sampai 10 berapa, sekarang jadi berapa? Oh iya ya, nanti setelah treatment berapa lama teman-teman juga bisa lihat lagi. Oh iya ya, dulu setelah kemarin sama Mbak Fatia, awalnya tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sehari 3 kali tuh pasti tantrum. Sekarang enggak loh Miss, sekarang tuh tiap hari Jumat udah nggak tantrum. Nah nanti kita akan lihat lagi, kenapa sih tiap hari Jumat tuh nggak tantrum? Apa sih yang terjadi? Apa sih yang ibu lakukan? Nah itu butuh balik lagi banyak observation skills tadi. Sehingga ini menurut kita basic skill yang standar banget untuk bisa bekerja dengan profesional, untuk bisa kerja sama diri sendiri, untuk bisa menenangkan anak. It will help you in a lot of situation in life. Ya nggak sih, Mas? Benar-benar banget. Ini tuh tadi juga aku dapat insight bahwa sebenarnya observasi ini alat kita untuk terus belajar mengenal anak sih pada akhirnya ya. Karena kayak ketika kita observe, kita tahu polanya, kita tahu kebutuhannya, kita tahu masalahnya, kita tahu tadi kurang lebih dan segala-galanya, dan bahkan belajar untuk nggak gampang percaya sama pendapat orang lain, karena itu juga salah satu masalah besar kan ketika kayak katanya atau ngelihat anak lain di sosial media atau dapat label dari kakek neneknya kayak gini, emang iya ya anakku kayak gini. Nah kalau kita udah dapat data yang banyak, udah tahu polanya, kita bisa jadi lebih firm sebagai orang tua bahwa enggak kok, kita benar-benar tahu anak. Nah ini salah satu tools, karena observasi itu sendiri kalau di praktek psikologi atau bahkan research itu tools untuk ngambil data ya Dre, data kualitatif. Jadi orang tua tuh juga salah satunya jadi kayak researcher, karena kita terus research untuk tahu sebenarnya apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita tingkatkan, skill apa yang perlu kita punya, bahkan kita udah cukup baik belum sih. Nah itu tuh feedbacknya kalau sebagai orang tua kan nggak ada KPI-nya ya, nggak akan anak kita bilang good job mam, aku sekarang kecuali kenyang gitu, tapi kayak aku sekarang bener-bener happy, aku apa, dia nggak akan bilang kayak gitu gitu kan, tapi dia akan menunjukkan progress, dia akan menunjukkan perubahan perilaku, perubahan rutinitas, sehingga bahkan observasi ini jadi tools kita juga untuk mengukur apakah kita tadi ya udah cukup, bener nggak sih nih treatment yang kita kasih, bener nggak sih apa yang kita udah lakukan tuh ada di pathway yang benar atau enggak. Observe, dan observe tanpa judgment.